Tenun ikat Nggela dalam event Paris Fashion Week 2022. Beberapa waktu lalu tenun Nggela yang sudah dimodifikasi dipamerkan dalam berbagai desain cantik dalam event Paris Fashion Week 2022 pada 5 hingga 15 Maret. Berbagai motif tenun Nggela yang indah dipadukan dengan gaya desain yang modern pendengar berhasil menghipnotis seluruh dunia dalam ajang tersebut. Menariknya lagi pendengar, tidak hanya di Paris, tenun Nggela pun menebarkan pesonanya ke Zurich dan juga ke Frankfurt. Seperti apa event kegiatan tersebut, kemudian apa saja yang dilakukan sehingga tenun Nggela ini bisa mendunia. Saat ini pendengar di ujung telepon kita akan berbincang bersama Hayuning Sumbadra yang merupakan founder Adra World and Batin, seorang volunteer dan desainer yang begitu mencintai Nggela dan berhasil membawa tenun Nggela untuk go internasional. Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi Kak Adra, salam sehat. Selamat pagi Kak Feni, salam sehat. Profesi dan bangga dulu nih Kak Adra ya, tenun Nggela ini berhasil masuk dalam Paris Fashion Week 2022. Terima kasih Kak Feni, terima kasih banyak. Ini prestasi yang sangat membanggakan Kak Adra ya, masuk dalam event bertaraf internasional seperti itu. Oke. Nah, Amin, semoga bisa membanggakan. Nah, Kak Adra, sebelum kita bicara tentang Nggela dan Paris Fashion Week, kemudian ada event di Zurich dan juga di Frankfurt, saya ingin tahu dulu nih ceritanya. Kak Adra ini bukan orang Nggela, bukan keturunan Nggela, tapi kenapa begitu mencintai tenun Nggela, bahkan begitu mengenal dan memahami tenun Nggela ini sendiri? Oke, agak panjang. Saya coba buat singkat ceritanya, nggak apa-apa ya Kak Femi? Boleh. Kalau iya, saya bukan asli Nggela. Tapi kalau ada keturunan Nggela atau tidak tahu ya. Kalau beberapa generasi ke atas siapa tahu ada ya. Mungkin tidak tercatat saja. Karena memang sedikit buat saya sendiri kadang aneh kok cinta sekali dengan Nggela. Tapi dari 2019 itu sebenarnya diajaknya oleh orang asli Nggela, oleh sudah jadi tante sendiri rasanya. Ini oleh saya Aba yang mengajak pertama kali itu untuk galang dana untuk pembangunan kembali rumah adat Nggela yang terbakar di Oktober 2018 Kak. Jadi betul-betul baru pertama kenal Tante Sere ini di Februari 2019. Tapi ngobrol terus tenun Nggela. Maret 2019 tiba-tiba saya di Nggela. Dan semenjak itu jadi cukup sering waktu pandemi juga tetap berusaha ada kegiatan ya di Nggela untuk menggalang dana pembangunan rumah adatnya atau untuk kegiatan dengan mama-mama penenun gitu. Jadi cukup sering lah hitungannya Nggela, dan makin sering ke Flores tentu makin jatuh cinta ya, karena alamnya yang indah dan tenun-tenunnya yang kadang kehabisan kata-kata kalau udah mulai ngomongin tenun Flores ini, saking kaya dan saking cantik-cantiknya ya Kak Femi. Pasti sebagai orang Flores juga bangga ya dengan tenun-tenun yang kita punya di Flores. Iya, jadi awalnya karena terlibat volunteeran kan untuk beberapa kegiatan penggalangan dana pembangunan rumah itu, sampai akhirnya di 2021 itu kebetulan kami ada program bersama UN, United Nations, untuk program pendampingan mama-mama selama masa pandemi. Jadi yang terkena dampak pandemi itu kayak gimana nih supaya bisa bangkit lagi tenun-tenunnya. Itu di 2021 selama 6 bulan ada program itu Kak. Kebetulan aku terlibat, jadi waktu itu ngajarin mama-mama teori warna, ngajarin bagaimana mengembangkan motif supaya lebih masuk ke
pasar yang berkembang sekarang gitu. Oke. Jadi bukannya untuk melupakan motif tradisional, tentu tidak ya. Jadi tetap dengan membawa motif tradisional, tapi bagaimana nih supaya kita bisa kasih sentuhan modern agar masuk ke pasar yang lebih modern sekarang, market yang modern gitu. Oke. Nah, kemudian bagaimana nih Kak Adra, ceritanya sampai Tenun Gela ini ikut berpartisipasi dalam Paris Fashion Week 2022 kemarin? Nah, iya, jadi karena program ini kan Kak, jadi ya dari 2019 sampai 2021 itu kan berarti hampir 3 tahun lah ya, bolak-balik Gela gitu. Beberapa penenun juga sudah seperti keluarga sendiri, karena kalau aku ke Gela kan pasti tinggalnya di rumah penduduk ya. Nah, jadi karena programnya tadi itu bersama mama-mama penenun jadi mengembangkan beberapa motif baru Kak. Jadi motifnya tetap ada sentuhan-sentuhan motif tradisional, tapi warnanya betul-betul baru. Jadi kalau biasanya tenun Gela itu terkenal dengan warna yang klasik gitu ya, hitam, coklat, kadang hanya ada sentuhan oranye atau kuning. Nah, kemarin ini kami semacam percobaan begitu, percobaan menggunakan banyak sekali warna. Jadi sebut semua merah, kuning, hijau, ungu, biru, kemarin itu semua ada karena kami sedang coba-coba kan untuk menemukan motif baru yang pas begitu. Nah, kemudian kan jadi banyak hasil tenunnya kan, dan aku memang berkomitmen untuk ini bagaimana caranya supaya tenun-tenun dalam tanda kutip percobaan kita ini ya, motif baru ini masuk pasar yang ada sekarang gitu. Nah, kalau undangan Paris Fashion Week untuk danku Adra World itu sebenarnya sudah dari 2019. Ini pun juga maju mundur karena pandemi kan. Jadi sempat mengira kayak mungkin tidak jadi pergi nih karena pandeminya 2020 kan makin memburuk gitu. Lalu di 2021 sempat ada omongan mungkin sepertinya ini Oktober 2021 acaranya jadi, tapi ternyata tidak jadi lagi karena saat persiapannya waktu itu Delta sangat parah ya kan. Tapi akhirnya puji Tuhan Maret 2022 ini jadi acaranya. Jadilah saya berangkat dan saya pikir ini kesempatan yang sangat tepat gitu untuk bawa ya ini selama 2021 sudah mengembangkan kainnya ya, di awal 2002 ini kesempatan untuk kainnya digunakan, diturunkan ke baju-baju dan dipamerkan di panggung internasional ini gitu Kak Femi. Oke. Nah, ini ada berapa banyak motif nih yang dipamerkan dalam Paris Fashion Week, kemudian berapa item clothes yang dipamerkan juga nih Kak Adra? Ada, kalau total yang saya tampilkan itu ada 20 baju, tapi yang menggunakan tenun itu sekitar 15 ya. Ya, 15 baju, dan itu dengan motif yang berbeda-beda karena kan kalau tenun kan, apalagi ini tenunnya percobaan ya, maksudnya motif baru modern. Jadi warna-warna baru juga nih Kak ya? Iya, warna-warna baru juga. Jadi benar-benar 15-nya itu beda-beda Kak. Oke. 15-nya itu beda-beda. Beda-beda motif semua, tapi tetap ada unsur beda gelanya motif, Kak. beda-beda Kak warna. Ya? Gimana? Tetap ada unsur tradisional gelanya ya dalam tenun ikat tersebut. Tetap ada. Jadi ada beberapa yang memang pakai motif-motif tradisional seperti motif luka semba, begitu. Ada yang motif lawo. Masih ada motif-motif yang lamanya, tapi kayak dimodifikasi gitu. Ada yang kayak dibikin ada jaraknya lebih lebar, ada yang kemudian dipecah ya kalau yang tidak ada aturan adatnya. Maksudnya kan ada motif yang memang tidak bisa diganggu gugat karena aturan adat, tapi ada yang masih bisa dimodifikasi gitu. Jadi ini motif-motif yang bisa dimodifikasinya. Baik, respon floornya seperti apa nih Kak Adra? Gimana? Respon floornya terhadap fashion yang ditampilkan dengan modifikasi awalnya
banyak yang ini bule-bule itu banyak yang tidak percaya kalau kita itu tenun dengan tangan, Kak. Oke, masih Jadi manual ya. mereka kira mereka tidak percaya itu manual. Mereka awalnya kira itu print. Terus saya bilang kan bukan, ini semua manual dengan tangan, mama-mama di Flores yang mengerjakan. Itu mereka takjub, betul-betul takjub luar biasa, langsung dipegang lagi. Ini dengan tangan, udah lebih banyak yang itu. Takjubnya karena itu paling banyak. Iya, dengan tangan gitu. Semoga dengan ini nantinya ada orang-orang yang mau datang ke Flores ya untuk lihat langsung kain-kain kita. Oke, lihat langsung, beli dan bawa pulang sebanyak-banyaknya Kak Adra, itu Iya, harapannya. betul, harus begitu. Amin, Kak Femi. Oke. Nah, kemudian dari Paris Fashion Week juga katanya ada kegiatan di Zurich ya, dan juga di Frankfurt. Nah, bisa ceritakan ini apa saja kegiatannya Kak Adra? Oke, kalau di Zurich sebetulnya Gela sudah cukup terkenal, Kak. Karena ada seorang antropolog, dia orang asli Switzerland, tapi dari tahun 80-an itu dia sudah ke Gela, dan dia itu menjadikan tenun-tenun Gela memang sebagai bahan tenun Lio sih, tidak hanya tenun Gela, tenun-tenun Lio sebagai bahan penelitian dia sekolah dulu, kuliah S3-nya kalau tidak salah doktor. Nah, namanya Profesor Willemien de Jong. Kita sering manggilnya tuh Mama An. Kalau ke Gela itu juga semua orang pasti kenal Mama An, karena memang Mama An juga berpartisipasi dalam terjaganya tenun Gela gitu, yang mencatat gitu, yang mulai mencatat itu Mama An gitu. Nah, ke Zuri itu karena Mama An juga membantu kita menggalang dana untuk pembangunan kembali rumah adatnya. Mama An itu selama 2019 ke 2022 juga bikin banyak acara, Kak. Jadi beliau ini bikin lelang, bikin pameran di Zurich sana, bawa tenun-tenun Gela gitu. Jadi sebenarnya awalnya ke Zurich itu untuk tentu silaturahmi dengan Mama An. Kemudian kita kayak ada pameran lanjutan, kecil-kecilan, pamerannya tidak terlalu besar karena masih pandemi kan, kita bagaimanapun jadi harus membatasi orang yang hadir, tapi kebanyakan memang yang hadir tetap orang-orang Indonesia yang tinggal di Switzerland. Jadi tenun-tenun Gela yang dengan motif-motif baru ini untuk Mama An pun waktu itu juga baru gitu. Dia kan selama ini dari tahun 80-an kan yang dia teliti adalah tenun-tenun tradisionalnya kan. Jadi untuk Mama An sendiri pun kayak wah, dia takjub juga karena ternyata mama-mama di Gela bisa explore gitu warna-warna baru dan motif baru. Dianya sendiri takjub, tapi cukup sukses ya hitungannya menurut kami. Itu untuk acara tidak terlalu besar, tapi berhasil menggalang dana juga tambahan untuk nanti bangun rumah adat yang terakhir di Gela. Kalau di Frankfurt kebetulan kami dapat banyak bantuan dari KJRI di Frankfurt. Jadi konsulat jenderal kan kalau di Frankfurt Republik Indonesia adanya konsulat jenderal. Itu kami dapat banyak sekali bantuan. Betul-betul kalau di Zurich masih semi mandiri ya. Waktu itu juga dibantu dengan Romo kita di Switzerland itu orang Flores, Kak. Dia asli Bajawa. Jadi dia sudah di sana 8 tahun ya, jadi kenalan dia dengan dia kenal baiklah dengan hampir seluruh orang-orang Indonesia yang ada di Switzerland gitu. Jadi dia juga sangat membantu kami dengan acara itu. Tapi kalau di Frankfurt benar-benar bantuannya dari KJRI Frankfurt itu hampir 100%. Kami dibuatkan acara. Jadi acaranya di kantornya KJRI gitu. Mereka kayak punya aula cukup besar gitu, yang kemudian undangannya juga dari mereka undang kayak pecinta wastra Indonesia, terus mereka juga undang orang-orang Indonesia yang tinggal di Frankfurt. Jadi kalau di Frankfurt lebih ramai memang
kemudian lebih beragam gitu. Jadi ada orang Indonesianya, ada banyak orang Jerman yang datang juga gitu. Dan kalau di Frankfurt tidak hanya pameran kainnya, tapi juga disempatkan untuk bikin fashion show lagi. Cuman memang tidak, kalau di Paris kan fashion show-nya yang kayak grande, pakai model-model profesional gitu ya, di fandomnya hotel gitu. Nah kalau di Frankfurt ini kayak lebih sederhana modelnya. Ada yang orang Indonesia, ada yang orang Indonesia karena menikah dengan orang Jerman, jadi anaknya kan blasteran nih, anak-anaknya yang jadi model gitu. Jadi lebih sederhana tapi tetap kayak tenun-tenun juga. Dan itu di akhir acara juga kain-kain tenun dan bajunya ada yang dijual, kemudian nanti dandannya juga buat kita menambahkan ini dana untuk pembangunan rumah terakhir di Gela, rumah adat terakhir. Baik, ini sebuah usaha yang cukup mulia nih ya, Kak Adranya, luar biasa sekali. Nah ini kalau dari Frankfurt, Jerman ini ada dukungan KJRI. Kemudian bagaimana dengan pemerintahan Indonesia? Apakah juga ada dukungan terkait dengan apa yang dilakukan oleh Kak Adra dan juga Adra World ini? Kalau dari pemerintah, kebetulan dari BUMN untuk ini aku sebut nama bank boleh Kak? BUMN saja. Gimana? BUMN sajalah. BUMN saja. Salah satu Jadi bank, pokoknya salah satu bank BUMN ya. Kebetulan untuk berangkatnya kemarin dapat bantuan dari salah satu bank BUMN. Itu kalau untuk partisipasi pemerintahnya. Sama ya, kan KJRI Frankfurt kan perwakilan pemerintah Indonesia di Frankfurt ya, di Jerman. Jadi itu ya, kami sangat-sangat terbantu sih waktu di Frankfurt oleh pemerintah Indonesia. Oke, yang terakhir Kak Adra, apa nih rencana jangka panjang dan jangka pendek untuk tenun ikat Gela sendiri, dan juga tadi nih ada rencana dari hasil penjualan tenun ikat dan fashion show ini akan disumbangkan ya untuk menambah pembangunan terakhir rumah adat Gela. Silakan Kak Adra. Kalau soal dananya itu ya kan kemarin 22 rumah adat terbakar, 20 sudah terbangun, 1 sudah dapat komitmen, jadi tinggal perlu cari dana untuk 1 rumah lagi nih. Jadi ini pun mungkin pelan-pelan ya, jadi masih ada, kami rencana masih buat lebih banyak baju lagi untuk dipamerkan dan untuk dijual, untuk masuk lagi ke dananya. Dan itu mungkin ada rangkaian-rangkaian acara di Indonesia sih, di Jakarta. Tapi kalau lancar kemungkinan September ada acara lagi di Frankfurt. Jadi kemungkinan September balik lagi nih kita ke Frankfurt ke acara yang lebih besar. Kalau kemarin kan acaranya sederhana di KJRI. Kalau ini nanti rangkaian pameran 3 hari berturut-turut gitu. Jadi kalau untuk pamerannya itu sih. Kemudian untuk Paris juga sebenarnya tidak boleh hanya sekali Kak. Jadi doakan ya tahun depan bisa ikut lagi gitu supaya lebih terbangun brand kita di sana. Jadi harus lebih rajin ikutannya. Jadi ini kemarin sebagai langkah awal, harus ada langkah-langkah lanjutannya gitu. Jadi semoga lancar, tahun depan bisa ikut lagi, terus tahun depannya ikut lagi gitu, sampai ya siapa tahu nanti kita ada toko gitu ya tidak hanya di sini tapi ada di sana juga untuk mewakilkan tenun-tenun kita gitu di Paris. Amin. Oke, baik. Ini luar biasa sekali Kak Adra ya. Semoga semua berjalan lancar. Kemudian kain tenun percobaan dalam tanda kutip ini ya semakin disukai, semakin menghipnotis nih ya. Banyak lagi desain-desain unik yang bisa didesain Kak Adra dan teman-teman ya. Iya, terima kasih. Oke, baik Kak Adra, terima kasih informasinya pagi hari ini. Makasih banyak Kak Femi. Ya. Semoga tenun Gela terus menghipnotis ya semua orang ya, sehingga banyak yang membeli, banyak yang memakai, dan tentunya ini kembali juga nih kepada Mama Gela ya, meningkatkan kehidupan ekonominya. Iya betul, amin. Baik. Selamat pagi Kak Adra, salam sehat. Pagi Kak Femi, salam sehat, terima kasih.